Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 4 SDIT Al-Fitrah? Alhamdulillah, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah ya, masih semangat nih. Nah, kita hari ini bertemu lagi di pembelajaran IPA bersama Bu Iyam ya. Nah, di IPA kali ini Bu Iyam akan mulai masuk ke pembelajaran. Nah, tema apa yang akan Bu Iyam jelaskan? Materi apa yang akan Bu Iyam jelaskan? Nah, kalian tahu ini gambar apa? Nah, kalian pasti sudah tahu ini gambar apa, dan pasti sudah ada yang tahu nih Bu Iyam akan menjelaskan materi tentang apa. Betul, Bu Iyam akan menjelaskan materi tentang bunyi. Nah, tapi Bu Iyam akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya apa saja, tujuan materinya apa saja. Yang pertama, mampu menemukan sumber bunyi di lingkungan sekitar. Yang kedua, mampu menentukan benda-benda di lingkungan sekitar yang menjadi sumber bunyi. Yang ketiga, mampu menghubungkan sumber bunyi dan perambatan bunyi. Yang keempat, mampu menjelaskan sifat-sifat perambatan bunyi. Yang kelima, mampu menyajikan hasil laporan percobaan tentang sifat-sifat perambatan bunyi. Tapi kali ini Bu Iyam akan memberikan terlebih dahulu materi ya, tidak langsung prakteknya. Insya Allah minggu depan kita akan praktek IPA. Nah, nih Bu Iyam akan menjelaskan dulu materinya. Bunyi, apa penjelasannya nih di sini? Bunyi adalah getaran dari suatu benda. Ingat, bunyi adalah getaran dari suatu benda. Bunyi dapat diartikan dengan suara. Nah, bunyi sama dengan suara. Suara sama dengan bunyi. Kita dapat mendengar suara ketika kita berada di dekat sumber bunyi. Semakin dekat sumber bunyinya berarti semakin jelas suaranya. Semakin jauh dengan kita sumber bunyinya, maka bunyinya pun akan semakin samar ya, bahkan semakin jauh semakin tidak terdengar. Kemudian, kuat dan lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo bunyi. Ingat, amplitudo bunyi itu yang menentukan kuat dan lemahnya bunyi. Yang menentukan kuat dan lemahnya bunyi oleh amplitudo. Sedangkan tinggi dan rendahnya bunyi ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi atau frekuensi. Tinggi dan rendahnya bunyi ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi atau frekuensi. Berarti getaran bunyi atau frekuensi itu yang menentukan tinggi dan rendahnya bunyi. Namun tidak semua bunyi dapat didengar oleh telinga manusia ya. Karena apa? Karena telinga manusia juga terbatas pendengarannya. Telinga manusia hanya mampu mendengar bunyi dengan jumlah getaran 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Nah, tadi amplitudo itu yang menentukan kuat dan lemahnya bunyi, sedangkan frekuensi yang menentukan tinggi rendahnya bunyi. Next. Nah, ada jenis-jenis frekuensi bunyi. Yang pertama, frekuensi bunyi itu biasanya digambarkan seperti ini ya. Kalian pernah melihat seperti ini ya pastinya. Nah, itu disebut frekuensi bunyi. Yang pertama, ada apa aja? Ya, yang pertama ada infrasonik. Frekuensi bunyi yang pertama ada yang disebut infrasonik. Nah, frekuensi bunyi infrasonik ini banyaknya frekuensi itu kurang dari 20 getaran per detik. Contohnya yang bisa mendengarkan itu kita tidak dapat mendengarkan infrasonik ya, kecuali dengan alat-alat tertentu. Yang dapat mendengarkan frekuensi bunyi infrasonik itu diantaranya ada jangkrik, anjing ya. Yang kedua ada jenis frekuensi bunyi apa? Audiosonik. Nah, pasti kalian pernah mendengar nih kata-kata audio. Nah, pasti pernah mendengarkan kata-kata audio. Nah, audiosonik ini banyaknya frekuensi bunyi itu 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Contohnya manusia kita dapat mendengarkan audiosonik secara langsung.
tidak harus memakai alat-alat tertentu. Yang ketiga ada ultrasonik. Tadi ada yang pertama infrasonik, kedua audiosonik, ketiga ultrasonik. Nah, ultrasonik itu banyak frekuensi bunyinya itu di atas 20.000 getaran per detik. Contoh yang bisa mendengar langsung itu lumba-lumba, kucing, kelelawar. Kalau kita tidak bisa mendengarkan frekuensi bunyi ultrasonik ya, tetapi harus dengan alat-alat tertentu. Selanjutnya pemanfaatannya, ada pemanfaatan bunyinya juga. Nih, yang pertama ada ultrasonik. Nah, ultrasonik itu kita itu tidak dapat mendengar langsung jenis frekuensi ultrasonik kecuali dengan alat-alat tertentu. Contohnya pada pemanfaatan kesehatan nih. USG, kalian pernah mendengar USG ya? Nah, itu untuk ibu hamil, biasanya mengecek ibu hamil. USG atau ultrasonografi. Nah, itu kita dapat mendengarkan detak jantung bayi yang ada dalam perut ibu, kemudian gerak-gerak bayi. Nah, itu melalui USG. Kalau secara langsung kita tidak dapat ya. Kemudian untuk mengukur kedalaman laut, ada alatnya ya untuk mengukur kedalaman laut. Kemudian kacamata tunanetra. Nah, di kacamatanya itu ada alat untuk mendengar gitu sejenis frekuensi ultrasonik. Yang kedua audiosonik. Nah, pemanfaatan audiosonik itu untuk apa saja? Yang pertama itu pembuatan speaker. Nah, atau mini speaker kita bisa menyebutnya ya, yang sedang trendy sekarang itu mini speaker. Nah, itu pemanfaatan audiosonik. Kemudian dimanfaatkan oleh nelayan untuk mengetahui siang dan malam. Nah, nelayan itu biasanya menggunakan frekuensi audiosonik itu untuk mengetahui siang dan malam, karena katanya suaranya itu berbeda siang dan malam itu ya. Nah, kalau di tengah laut kan tidak tahu ya. Nah, sampai situ kalian paham apa itu bunyi, kemudian frekuensinya, jenis-jenis frekuensinya. Nah, kesimpulannya bunyi sama dengan suara. Ingat, bunyi sama dengan suara. Semakin dekat sumber bunyi dengan kita, maka suaranya itu semakin jelas. Tapi semakin jauh sumber bunyi, maka akan terdengarnya samar-samar dan bahkan tidak terdengar sama sekali. Nah, untuk prakteknya insya Allah minggu depan ya. Mungkin hari ini hanya materinya saja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran Bu Iyam ya. Mudah-mudahan video pembelajaran Bu Iyam memberikan manfaat untuk kalian. Dan selamat belajar IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.